Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hati kita sudah hadir bersama Allah, tidak ada celah lagi untuk kekosongan selain Allah pada diri kita. Allah itu wujud, wujudnya meliputi segala yang wujud. Seperti kulit ini wujud, nyatanya Allah pada kulit. Daging ini kita wujud, nyatanya Allah di situ. Urat, tulang, limpa hati, jantung, empedu itu wujud, maka Allah itu meliputi segala yang wujud. Makanya tidak ada ruang dan waktu, tidak ada masa dan tempat, tidak ada suatu peristiwa dan kejadian yang tidak adanya Allah di situ, yang tidak luput daripada Allah. Karena Allah lah semua peristiwa, Allah lah semua kejadian, Allah lah semua yang wujud, Allah lah segala-galanya. Makanya kita tidak lepas daripada pengawasan dan pengawalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dihidupkan hati kita bersama Allah. Yang dikatakan dosa di dalam ilmu hakikat, menurut Nabi itu adalah wujuduka jambun, adalah pengakuan dirimu yang dirimu merasa wujud, merasa ada, itu adalah dosa dan itu syirik. Jadi kalaulah kita mengatakan yang dosa itu adalah adanya pengakuan diri, pada saat kita mengatakan, kapan kita tidak dikatakan lagi berdosa, kapan kita tidak bisa disebut lagi yang namanya syirik? Apa tolak ukurnya bahwa tobat kita diterima? Kita tidak lagi dikatakan berbuat syirik dan kita tidak lagi disebut merampok hak Allah, karena merasa diri ada, merasa pengakuan masih ada pada diri yang ambil hak Allah atau menyandingkan diri kepada Allah. Tolak ukurnya jangan sampai terlihat akan adanya pengakuan diri kita ini di hadapan Allah. Dan jangan mengaku bahwa diri kita ini ada. Akui saja Allah yang ada, diri kita tidak pernah ada. Kalau sudah kita akui Allah yang ada, diri kita tidak ada, disitulah duduk pemahaman la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalaulah pengakuan itu sudah benar-benar datang dari hati, memang Allah yang ada di kita, tidak ada kita, maka tolak ukur bahwa taubat kita itu sudah diterima, bahwa kita tidak ada lagi namanya perbuatan dosa dan syirik pada kita. Namun secara ilmu ma'rifat, apa yang mesti dihakui di hadapan Allah bahwa kita tidak ada, karena memang sejak mula adanya diri kita, ada itu tidak akan pernah ada sama sekali. Adanya diri kita tidak pernah ada sama sekali. Kalaulah diri kita ini semua sejak mula ada, kita tidak pernah sama sekali yang kita akui. Pada saat kita belum mengenal diri kita dan pada saat kita belum mengenal Allah, ketika itu kita merasa ada. Di saat itu kita merampok hak Allah. Pada saat kita mengambil hak Allah, merasa diri ada. Namun ketika kita telah mengenal Allah, kita telah mengenal diri kita ini yang sesungguhnya memang tidak ada sejak mula adanya, maka ketika itulah kita kembalikan hak Allah itu seutuhnya kepada Allah. Disitulah ada pengakuan kita, ya Allah, yang sebenar-benarnya ada tuh hanya Engkau ya Allah, aku ini tidak ada. Ya Allah, yang sebenar-benarnya hidup itu hanya Engkau ya Allah, aku ini mati ya Allah. Ya Allah, yang sebenar-benarnya melihat itu Engkau ya Allah, sebenar-benarnya mendengar, berkata-kata, mengetahui dan berkuasa itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini hanya buta, tuli dan bisu, lemah dan papa, bodoh ya Allah. Begitulah kita cara memulangkan kembali hak Allah itu seutuhnya. Kita kembalikan, kita pulangkan hak Allah yang sesungguhnya. Pada saat
kita telah mengenal diri bahwa diri kita ini tidak pernah ada sama sekali. Namun setelah kita paham bahwa diri kita sejak mula jadinya tidak pernah ada, yang ada hanya Allah, maka tidak ada kata-kata memulangkan hak Allah, tidak ada kalimat yang menyerahkan diri kepada Allah, tidak ada kalimat, sebab memang diri kita memang tidak ada sejak semula jadinya. Apa yang mau diserahkan kalau kita serahkan yang sesungguhnya kita ini tidak ada? Apabila kita masih merasa ada, maka kita, kalau orang sudah memahami, duduk, sudah sampai kepada ma'rifat, tidak ada bahasa memulangkan hak Allah, tidak ada bahasa pengakuan engkau yang ada, ya Allah aku tidak ada. Tidak ada lagi, karena memang sejak semula jadinya diri kita tidak ada, dan yang ada hanya Allah. Kalaupun ada pengakuan kita memulangkan hak Allah itu karena kita selama ini merasa diri kita yang punya, diri kita yang ada. Pada saat kita sudah sadar bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah, disitulah kita memulangkan kembali kepada Allah itu duduknya pada hakikat. Kalau sudah di ma'rifat, tidak ada lagi bahasa memulangkan lagi. Jadi tolak ukurnya, apakah tobat kita itu ada diterima atau tidak, itu antara kita dengan Allah yang mesti memahaminya. Dirimu adalah rahasiaku, dan aku yang menjadi rahasia dirimu. Ketika kita sebagai contoh beribadah sholat, pertanyaannya, tahukah kita doa sholat kita diterima atau tidak? Atau sholat kita ini diterima, ibadah kita diterima? Secara makna hakikatnya kita mesti tahu salat kita diterima atau salat kita ditolak. Walaupun bahasa kita salat aku diterima Allah, ibadah aku diterima Allah, namun di dalam hati ini berbeda dengan apa yang diucapkan, tetap dia tertolak di situ. Di mana letak tertolaknya? Pada saat kita mengaku diri kita, merasa diri kita yang beramal, merasa diri kita yang sholat, saat itu seolah kita sholat kita sudah tertolak. Tidak ada rasa keakuan diri, yang merasa diri yang beramal dan yang berbuat tadi itu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah paham, kita memang tidak ada sejak awal. Kalau ada muncul sebuah pertanyaan, apakah amal diterima atau kalau ditolak, kalau masih ada pertanyaan tersebut, itu menandakan masih ada keakuan diri di situ. Bukti adanya pengakuan diri, munculnya sebuah pertanyaan. Hijabnya orang yang ma'rifat, yaitu mengaku adanya diri dan merasa diri sudah ma'rifat, karena masih ada dua wujud di situ. Tidak mampu dia memandang Allah yang wujud pada dirinya. Di saat itu dia kesampingkan Tuhan dan mengaku aku sudah ma'rifat atau belum. Sedangkan orang sudah sampai kepada makom ma'rifat, maka tinggallah ma'rifat itu. Harus kita tinggalkan rasa mengaku ma'rifat, kita tinggalkan hakikat, kita tinggalkan tarekat, kita tinggalkan syariat. Maksudnya tidak ada lagi kata-kata syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Yang ada cuma Allah. Kalaupun Allah yang ada, kata-kata penyebutan Allah juga tidak ada. Yang ada pada rasa, pada perasaan kita yang nyata.